Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, Ibu akan merefleksi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kalian di minggu sebelumnya. Itu mengenai 9 pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian. Itu Ibu akan klarifikasi jawaban yang benar versi Ibu, dan ini menjadi dasar penilaian Ibu terhadap kalian. Oke, kita mulai aja ya. Di pertemuan yang pertama minggu kemarin itu, sebutkan isi dari Pancasila yang dikenal pada zaman Majapahit. Oke. Jadi istilah Pancasila itu kan sudah dikenal dari zaman Majapahit, itu kan pada buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. 1. Dilarang melakukan kekerasan. 2. Dilarang mencuri. 3. Dilarang berjiwa dengki. 4. Dilarang berbohong. Dan 5. Dilarang mabuk atau minuman keras. Itu jawaban yang nomor 1. Oke, lanjut di pertanyaan yang kedua. Kata Pancasila itu terdiri dari 2 kata. Panca artinya 5. Sila artinya asas atau dasar. Jadi kalau disatukan, Pancasila itu artinya 5 dasar. 5 dasar apa? 5 dasar aturan untuk mengatur negara, untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi kalau misalkan kamu jawabannya itu panca artinya 5, panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau asas, itu Ibu anggap betul ya. Oke, di pertanyaan yang ketiga itu, siapa sajakah para pendiri negara yang memberikan pendapatnya mengenai dasar negara pada sidang BPUPKI ke-1? Oke, pada sidang BPUPKI ke-1, yaitu pelaksanaannya dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, itu ada 3 orang yang berpendapat. Yang pendapat yang pertama itu diberikan oleh Muhammad Yamin ya. Oleh Muhammad Yamin yang pada tanggal 29 Mei 1945. Dan pendapat yang kedua itu diberikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir itu pendapat dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang menyebutkan pendapatnya itu sebagai Pancadharma. Kemudian diusulkan oleh seorang ahli bahasa, namanya bukan Pancadharma tapi udah aja Pancasila gitu. Jadi tanggal 1 Juni itu dari dulu sampai sekarang itu diperingati yang namanya Hari Lahir Pancasila gitu. Pertanyaan yang keempat ya. Kemarin itu coba kalian jelaskan 6 peranan dan fungsi dari Pancasila. Sebenarnya di situ di buku kalian itu ada 7, cuman Ibu ringkas aja jadi 6, soalnya intinya pasti ke situ aja. Jadi 6 itu diantaranya, yang pertama, Pancasila itu dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia yang sudah tertanam dari zaman dulu sampai sekarang, dari zaman Majapahit sampai awal kemerdekaan dan sampai sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pancasila itu dijadikan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi pribadi itu maksudnya sebagai corak, sebagai khas orang-orang Indonesia. Ya. Pancasila bertuhan, manusia beradab, bersatu, bermusyawarah, dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi aturan
Pancasila itu kan dijadikan sebagai sumber dari segala sumber. Sudah kita belum dibahas ya. Jadi aturan yang ada di negara itu digambarkan dengan bentuk piramida yang sudah ada tingkatan-tingkatannya. Nah, Pancasila itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan itu meliputi semua aturan itu. Jadi setiap peraturan yang dibuat di negara Indonesia itu harus sesuai dengan Pancasila. Jadi Pancasila itu dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila itu dijadikan sebagai perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, selain itu juga Pancasila, sekarang yang kelima ya, fungsinya. Pancasila itu dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keenam, terakhir, nomor 6, Pancasila dijadikan sebagai moral pembangunan. Jadi dijadikan sebagai acuan tolak ukur pembangunan negara Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kelima. Apa arti dari Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya adalah Pancasila itu dijadikan sebagai dasar aturan untuk mengatur tata kehidupan bernegara di berbagai bidang kehidupan yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pertanyaan yang selanjutnya, nomor 6. Aturan apa yang menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara? Yaitu yang ke-1 menurut TAP MPR nomor 3 /MPR/2000. Itu dasar aturan yang pertama. Dasar aturan yang kedua yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang alinea ke-4 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, di pertanyaan yang ke-7, bagaimana jika bangsa dan negara Indonesia tidak memiliki dasar negara? Alasannya bisa banyak ya, itu tergantung pemahaman kalian. Cuman Ibu menyimpulkan poin-poin yang pentingnya aja ya. Jika suatu negara tidak mempunyai dasar negara, itu ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, negara tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat gitu untuk mengatur suatu negara, sehingga akan memunculkan suatu kehancuran bagi bangsa dan negara itu sendiri. Yang kedua, tidak mempunyai visi atau misi ataupun cita-cita yang hendak akan dicapai dan apa yang harus dilakukan gitu. Tidak mempunyai acuan, tidak mempunyai patokan harus bagaimana nih dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ya ibaratnya kita punya rencana ataupun punya cita-cita lah, jadi kita nggak pusing harus bingung kudu ngapain gitu, harus mulai dari mana. Kalau kita udah memang punya rencana tersusun mau ngapain gitu. Sama halnya seperti negara. Itu kan Pancasila itu sebagai visi misi bangsa Indonesia. Visinya itu adalah ketuhanan, bertuhan,
manusia beradab, bersatu, bermusyawarah, terus menciptakan keadilan sosial. Itu kan suatu visi negara Indonesia. Di atas semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara Indonesia itu solusinya gitu. Alasan selanjutnya, kalau misalkan di negara itu nggak punya dasar negara, setiap orang itu melaksanakan tujuannya masing-masing yang dirasa oleh dirinya atau oleh setiap orang itu dirasa paling benar, karena memang kan tidak ada acuan, tidak ada patokan harus ngapain gitu. Jadi kalau misalkan dirasa sesuatu hal itu dirasa paling benar, yang dilakukan sama dia gitu, tidak mementingkan kepentingan orang banyak, apalagi melihat kepentingan bangsa dan negara. Nah, lanjut ke pertanyaan yang nomor 9. Nomor 9 itu, apa sih pentingnya Pancasila menurut kalian? Pentingnya Pancasila menurut kalian itu kalian bisa simpulkan dari materi dari awal sampai akhir. Itu menurut kalian apa sih pentingnya nih? Bisa jadi contohnya nih ya, contohnya Pancasila itu penting karena Pancasila itu dijadikan dasar negara, dijadikan dasar aturan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Pancasila itu penting karena Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Alasan selanjutnya, Pancasila itu penting karena Pancasila itu menjadi alat pemersatu bangsa di negara Indonesia dengan semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetapi kita harus tetap bersatu. Nah, itu kan menjadi alat pemersatu. Walaupun kita beda kepercayaan, beda-beda suku, beda-beda bahasa gitu kan, tapi pada hakikatnya kita itu Pancasila itu universal, bisa masuk kemana aja gitu pada intinya. Jadi Pancasila itu dijadikan sebagai aturan yang paling pas untuk mengatasi semua perbedaan yang ada di negara Indonesia, sehingga mampu mendirikan bangsa dan negara yang kokoh sampai saat ini. Mungkin itu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.